Indonesia menjalani new normal di tengah angka jumlah positif yang terus meningkat. Dan secara psikologis, siapkah masyarakat untuk berperilaku new normal? Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah ada, yaitu Prof. Amin Subandrio, Guru Besar Ilmu Mikrobiologi FKUI, dan psikolog Intan Erlita. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Amin dan juga Mbak Intan. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, saya ke Prof. Amin terlebih dahulu. Prof, tadi kita dengarkan bersama kalau ada himbauan begitu dari Presiden Joko Widodo mengenai hidup beradaptasi dengan virus corona. Kalau melihat dari sifat virus ini sendiri, mungkinkah kita hidup berdampingan begitu, Prof? Ya, kalau kita melihat saat ini situasinya, ada 3 hal yang kita amati selama sudah 100 hari kita hidup bersama virus corona ini. Pertama, kita melihat gejalanya si COVID-19 ini sangat bervariasi ya. Dulu kita hanya menganggap demam, batuk, dan sesak napas sebagai gejalanya. Tapi sekarang ternyata gejalanya sangat bervariasi, termasuk di antaranya selain tidak hanya gejala demam tadi, juga ada misalnya hanya gatal-gatal, hanya batuk pilek, atau hanya kehilangan daya penciuman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga menyadari bahwa sampai sekarang belum ada antivirus yang spesifik, belum ada obat antivirus spesifik, dan ketiga belum ada vaksin yang spesifik untuk virus, sehingga kita harus menerima bahwa harus hidup berdampingan dengan virus ini selama waktu yang mungkin agak panjang. Dan itu sebenarnya sudah kita alami dengan penyakit-penyakit lain ya. Saat ini kita juga sudah berdampingan dengan beberapa penyakit lain. Di sini kita ketahui bahwa dia menularnya hanya melalui droplet ya. Artinya dia tidak berterbangan ke mana-mana, dan untuk bisa menyebar, dia tidak berjalan sendiri tapi dibawa oleh manusia. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan upaya menuju ke new normal, tentunya kita harus bisa memastikan new normal itu dilakukan dengan tetap dikawal. Pertama, kita harus melakukan active surveillance untuk memastikan kalau ada orang yang tertular dan mereka yang diketahui tertular atau mengandung virusnya harus cepat diisolasi. Itu harus cepat dilaksanakan. Dan yang kedua, kita harus memastikan juga bahwa masyarakat harus bisa membatasi perjalanan, pergerakan manusia, dan juga menghindari kerumunan. Sekali lagi, virus ini hanya menularnya dari manusia ke manusia, bisa langsung ya melalui droplet, jadi tidak berterbangan. Jadi makanya kalau masyarakat bisa memahami bahwa dengan menggunakan masker, menjaga kebersihan, cuci tangan, dan juga menjaga jarak, maka kita bisa memutuskan rantai penularan sebetulnya. Baik, Prof, kalau melihat lagi dari rekor kemarin, peningkatan angka positif pasien COVID-19 yang tertinggi selama 3 bulan terakhir ini, apakah ini menunjukkan kalau Indonesia belum siap untuk berdampingan dengan virus COVID-19 ini, Prof? Kenaikan angka itu ada 3 sebabnya, Mbak. Jadi pertama, mungkin memang ada kenaikan jumlah kasus. Tapi kita harus ingat bahwa belakangan ini kemampuan laboratorium dan jumlah laboratoriumnya meningkat juga. Dan juga sistem pelaporan di rumah sakit ke pusat, ke Litbangkes misalnya, itu juga sudah lebih baik. Sehingga otomatis angka itu akan naik. Dan saya mengantisipasi dalam beberapa hari ke depan untuk sementara akan terus menaik. Ya, karena sekali lagi kemampuan laboratorium meningkat. Kita memahami bahwa Bapak Presiden sekalipun mengharapkan jumlah tes yang dilakukan ditingkatkan dari 10.000 menjadi 20.000, bahkan 30.000. Nah, kalau kita lihat saat ini angka positifnya sekitar antara 5 sampai 15% sebetulnya angka positifnya setiap hari. Nah, kalau 10.000 tes per hari, katakanlah 10% yang positif, kita akan mendapat angka 1.000. Mbak Intan, kalau tadi Presiden menghimbau untuk kita
bisa beraktivitas dengan berdampingan dengan virus ini. Namun fakta di lapangan menyebutkan 2 hari ini merupakan angka tertinggi dan bahkan hari ini mencapai 1.341 pasien positif COVID-19 dalam sehari. Bagaimana Mbak Intan? Iya, jadi makasih Mbak April. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami adalah kita harus menata ulang mindset kita. Bahwa kita new normal itu belum back to normal. Karena virus ini masih ada. Atau vaksin belum ditemukan. Jadi yang harus dipahami adalah new normal ini adalah bagaimana caranya kita hidup kembali, maksudnya untuk melanjutkan hidup ya, kita nggak mungkin selalu harus berada dalam kesunyian atau kita ngumpet tanda kutip ya, tapi beraktivitas kembali namun dengan protokol kesehatan atau protokol kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Nah ini yang sebenarnya harus menjadi tolak ukurnya masyarakat sekarang, karena yang aku lihat sekarang ada beberapa karakter yang akhirnya new normal ini dianggap bahwa sudah selesai masa mereka karantina 3 bulan, padahal bukan itu kan, tetapi yang keluar itu memang yang sangat butuh untuk keluar, seperti untuk bekerja gitu kan, atau belanja bulanan misalnya gitu. Tapi selebihnya diusahakan masih tetap di rumah, karena ini belum back to normal, jadi itu yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Baik, kalau melihat dari psikologisnya, Mbak Intan, apakah masyarakat Indonesia sudah siap melakukan ini? Karena ini menjadi hal yang baru untuk dilakukan dan beradaptasi bukan membutuhkan waktu yang sebentar begitu. Benar, ini saya setuju. Tapi kalau saya lihat ya Mbak, jadi kita tuh ada 3 karakter yang muncul setelah dikatakan new normal nih. Yang pertama adalah karakter yang memang dia euforia. Jadi begitu tahu masa new normal, semua tempat-tempat umum dibuka, langsung seperti halnya mereka kayak burung lepas dari sangkar gitu kan, tanpa mengindahkan bahwa sebenarnya masih ada virus COVID-19. Yang kedua adalah karakter yang 50-50, keluar hanya untuk kebutuhan mendesak tapi tidak untuk bersosialisasi. Yang ketiga adalah mereka yang masih wait and see, di mana mereka masih bisa bekerja di rumah. Jadi artinya ada 3 nih. Kalau dikatakan tadi Mbak April, apakah masyarakat kita sudah siap atau tidak? Ini tergantung bagaimana kesadaran. Jadi balik lagi karakter diri. Kadang-kadang kita harus mengerti bahwa kesadaran itu nggak bisa tunggu mau siapapun yang mengkampen, tapi kalau kita nggak peduli sama diri kita dan orang lain, artinya kampen itu tidak akan berhasil. Nah, sangat disayangkan adalah kesadarannya masyarakat kita ini masih kurang. Artinya seperti contoh misalnya masker aja Mbak yang simpel. Bisa kita lihat di jalan sekarang banyak orang melepaskan masker hanya karena merasa sesak atau sudah terbiasa. Nah ini sebenarnya nggak boleh, jadi mereka harus tahu ketika mereka memutuskan keluar rumah dan tidak menggunakan masker, sebenarnya mereka lagi egois dengan 2 pihak. Pertama egois dengan dirinya, jadi dia membiarkan dirinya boleh terpapar karena dia tidak memakai masker gitu kan. Yang kedua oke, dia sehat, dia pulang ke rumah, tapi nggak ada yang bisa garansi kalau dia menjadi carrier atau tidak. Tadi Prof katakan bahwa mengerikan angka ini naik terus gitu, dan ini penularannya dari manusia ke manusia, dan yang paling riskan adalah ketika penularan itu dibawa oleh mereka yang sehat membawa kepada keluarganya di rumah. Apakah angka ini sudah menjadi angka puncaknya dari pasien positif COVID-19 di Indonesia, Prof? Terima kasih. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa karena saat ini kita sedang berupaya untuk meningkatkan jumlah pasien dan jumlah spesimen yang diperiksa setiap harinya, dari di bawah 10.000 menjadi 10.000, kemudian 10.000 menjadi 20.000 dan seterusnya menjadi 30.000, dan itu ditargetkan oleh Presiden. Jadi kita bisa memahami kalau jumlah spesimen yang diperiksa meningkat, tentunya jumlah kasus yang positif yang ditemukan juga akan meningkat. Ya, jadi tadi saya sudah memberikan contoh perhitungan, kalau 10% saja yang positif, kalau kita sudah bisa mencapai misalnya 15.000 tes per hari, kita akan mendapatkan 1.500 yang positif kurang lebih. Dan begitu seterusnya, kalau kita sudah mencapai 20.000, kita akan mendapatkan 2.000 yang positif per hari untuk sementara waktu. Jadi saat ini sebetulnya kita belum bisa mengharapkan bahwa ini adalah puncak dari jumlah kasusnya. Jadi masih ada kemungkinan jumlah kasus itu akan meningkat terus sampai nanti betul-betul. Baik, Prof. Lalu apa yang menyebabkan angka ini terus naik 2 hari terakhir ini? Ya, seperti saya sampaikan, ini angka yang naik itu disebabkan oleh 3 hal. Satu, kemungkinan memang angkanya naik secara keseluruhan, tapi kita juga bisa melihat bahwa
jumlah sampel yang diperiksa, angkanya ada di situ juga, jumlah sampel yang diperiksa, jumlah kasus yang diperiksa juga meningkat. Ya, jadi otomatis akan terus naik angkanya. Dan itu di satu sisi menunjukkan indikasi yang tanda petik baik, artinya kita bisa betul-betul menemukan kasusnya ya dengan meningkatkan kemampuan laboratorium dan dengan meningkatnya atau membaiknya sistem pelaporan, kita mendapat angka yang mendekati real time. Artinya data yang sekarang dilaporkan ini representatif untuk situasi saat ini, walaupun bukan pas hari ini juga, tetapi mungkin 2-3 hari yang lalu dibandingkan dengan masa-masa lalu, angka yang muncul itu mungkin adalah angka yang Baik, berarti diperkirakan Prof ini akan terus meningkat ya angkanya ya? Saya memprediksi demikian, dalam beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan angka yang terus meningkat sampai kemudian memang betul-betul semua kasus yang positif itu terdeteksi, baru nanti akan menurun. Baik, kalau dari angkanya kira-kira peningkatan akan terjadi berapa persen, Prof? Kalau kita cermati persentase yang positif itu sekitar pengalaman yang lalu bisa mencapai 15% ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mencapai tes 30.000 per hari, jadi kita bisa mengharapkan mungkin sehari bisa mencapai 3-4.000 per harinya. 3-4.000 ya, untuk sementara. Baik, saya ke Mbak Intan. Mbak Intan, kalau tadi Anda mengatakan masyarakat Indonesia tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa beradaptasi begitu, apakah atau bagaimana cara masyarakat Indonesia mempersiapkan agar bisa berdampingan dengan COVID-19 ini? Kalau aku bilang sekarang memang manusia itu adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi. Lambat atau tidaknya beradaptasi itu tergantung bagaimana kesadaran dan karakter orang itu tersebut. Tetapi sekarang sepertinya bukan lambat atau tidak, tapi semua harus sudah mulai menyadari bahwa kita sekarang hidup berdampingan dengan COVID-19 dan data menunjukkan tadi sudah dikasih tahu bahwa ada angka penaikan gitu kan. Dan ini kemungkinan mungkin masih bisa naik seperti itu. Artinya kita dan keluarga kita kalau bisa jangan menjadi salah satu dari yang terkena dampak COVID-19 tadi. Artinya terpapar gitu ya. Nah sekarang tentu harus disadari adalah kita harus mengubah pola gaya hidup. Itu kesadaran pertama. Pola hidup gaya sehat ini harus dijadikan habit buat kita. Dimana kalau dulu kita cuek dengan cuci tangan, kita cuek dengan pulang ke rumah kita langsung mandi, atau kita langsung bersihkan peralatan-peralatan atau bahkan gadget yang tangan kita. Sekarang itu sudah nggak bisa, itu sudah harus dijadikan bagian dari pola hidup, pola kebiasaan kita. Dan di sini ini nggak bisa Mbak, di sini kita nggak bisa negosiasi. Artinya campaign dan pemahaman harus terus diberikan, harus diberikan kepada masyarakat dari semua lini, artinya mereka sudah harus cepat beradaptasi dan bisa, pasti saya yakin, asalkan diberikan campaign dengan beberapa tergantung level dari masyarakatnya. Jadi campaign itu harus banyak, sasarannya siapa, anak muda dan gaya anak muda, orang tua dan gaya orang tua, dewasa dengan dewasa, artinya mereka harus memahami bahwa sekarang kita new normal, kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19 dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab ini kapan berakhir, artinya ini benar-benar murni keputusannya di tangan kita. Kita mau fight untuk supaya kita tidak tertular atau fight kita pasrah, artinya seperti itu. Baik, Mbak Intan, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia secara psikologis, karena sosialisasi sudah dilakukan begitu, himbauan juga sudah dilakukan, namun masih banyak saja yang tidak sadar akan protokol kesehatan diri dan juga sekitar. Ya memang sosialisasi sudah banyak, tapi tadi aku bilang bahwa karakter Indonesia itu kan unik ya Mbak, kita punya karakter itu bermacam-macam gitu, artinya jangan pernah lelah untuk mensosialisasikan, memberitahukan mereka seperti apa, tapi tentu kita memberikan setelah kita berjualan Mbak, kita tahu targetnya siapa, kita tahu sasarannya siapa, maka jangan sekali sosialisasi kita keluarkan, tapi itu bisa untuk semuanya, tapi sosialisasi walaupun informasinya sama, walaupun misalnya himbauannya sama, tapi dibuat dengan berbagai macam karakter sesuai dengan siapa target yang akan kita sasar. Karena ini kesadaran harus semuanya Mbak, dari mulai anak-anak, terus kemudian remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang senior yang sudah lanjut itu harus tahu mengenai campaign ini. Jadi artinya nggak bisa sekali, karena menumbuhkan habit atau perilaku baru itu dibutuhkan waktu kurang lebih 90 hari, itu pun baru bisa menumbuhkan habit, belum bisa dia berlanjut lagi. Artinya jangan pernah lelah untuk mengkampanyekan dan menjadikan sebuah kebiasaan baru.
Baik, sosialisasi terus harus dilakukan begitu ya Mbak Intan ya. Ya. Terakhir saya ke Prof. Amin. Prof, dengan tadi Anda menyebutkan prediksi 3 hingga 4.000 pasien positif corona ke depan akan terjadi begitu. Anda sebagai ahli mikrobiologi, apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan virus ini? Ya, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa kesadaran masyarakat jadi didahului dengan pemahaman yang penuh, kemudian melakukan semua yang disarankan oleh pemerintah dengan penuh kesadaran, itu adalah kunci keberhasilan kita untuk mengendalikan COVID-19 ini. Ya, jadi itu salah satu persyaratan juga yang disampaikan oleh WHO ketika kita akan masuk di new normal ini. Poin terakhir adalah setelah semuanya dipenuhi, poin terakhir adalah bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi secara penuh. Selama masyarakat belum bisa sepenuhnya menyadari dan juga berpartisipasi secara penuh, artinya dengan penuh kesadaran, maka kita masih harus dalam proses belajar terus. Baik, jadi intinya adalah kesadaran harus dimiliki semua pihak begitu ya, agar kita bisa melalui pandemi ini dengan lancar begitu. Terima kasih Profesor Amin Subandrio dan juga Mbak Intan Elita sudah bergabung bersama kami di Special Report.